Ini data masuk Discord. Oke, saya share screen. Kelihatan ya screen-nya? Oke, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini? Kita akan mempelajari tentang komponen model inventory, kemudian terminologi pada inventory atau istilah-istilah yang kita pakai pada inventory, kemudian aplikasi terminologi tersebut ke dalam model nyata. Oke, ini peraturan kita udah saya ulang-ulang dari pertemuan pertama kemarin. Pastikan kamu udah enroll di SIMAK, kemudian kamu udah ngisi KRS kamu udah enroll di situs e-learning dan ngisi KRS kamu di SIMAK. Ganti ID Zoom yang kamu pakai untuk pertemuan saya sekarang dengan nama kalian lengkap. Oke, tolong videonya di-on-kan. Terserah mau guling mau apa, yang penting videonya di-on-kan. Oke. Kemudian saya akan ngulang tujuan pengambilan mata kuliah inventory ini sebagai alat bantu atau ilmu penunjang kamu dalam pemilihan topik tugas akhir. Oke, komponen-komponen model inventory. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi model inventory. Yang pertama, ordering cost, holding cost, shortage cost, revenues, salvage cost, and discount rate. Ordering cost itu biaya pemesanan, udah saya jelaskan di pertemuan pertama. Biaya yang kita keluarkan ketika kita akan memesan barang. Kemudian holding cost, biaya penyimpanan barang di gudang. Meliputi biaya pengangkutan, biaya penyimpanan, biaya asuransi. Sedangkan shortage cost, biaya yang kita keluarkan ketika kita kekurangan barang. Revenue sudah pernah juga ketika penjual melanggar kesepakatan terhadap harga yang sudah disepakati dengan pembeli. Bagaimana kalau salvage cost? Salvage cost itu pengeluaran yang harus dikeluarkan ketika barang yang kita order itu barang yang akan kita jual itu tidak ada, tetapi permintaan banyak. Kemudian discount rate, penjual akan memberikan rate khusus atau potongan harga jika kita membeli barang dalam jumlah tertentu. Di sini ada cost of ordering. Jadi CZ sama dengan 0 ketika Z-nya sama dengan 0. Kemudian CZ akan sama dengan K plus CZ ketika Z-nya lebih besar daripada 0. Z itu apa? Z itu jumlah unit barang yang kita pesan. Jadi logikanya jumlah unit barang kita pesan itu minimal 0 sampai tak hingga, nggak akan mungkin negatif. Jadi CZ adalah biaya pemesanan, cost of ordering terhadap Z unit. C adalah ordering cost tiap unit, biaya pemesanan untuk tiap unitnya. Z jumlah unit, dan K adalah setup cost atau modal. Kita akan mempelajari tentang EOQ model, Economic Order Quantity Model, atau model EOQ sederhana. EOQ model ini diasumsikan kita tidak mengambil barang dari orang lain atau shortage. Jadi ketika barang kita habis, kita nggak akan ngambil ke tetangga kita atau teman kita, tapi kita nunggu sampai barang itu disuplai kembali oleh produsen ke tempat kita. Di sini kita mengenal istilah namanya reorder point, yaitu titik pemesanan kembali. Reorder point itu dinyatakan dari demand rate dikali lead time. Demand rate ya berarti ratingnya permintaan, banyaknya permintaan dikali lead time. Lead time masih ingat? Lead time adalah waktu tunggu dari kita pemesanan, mulai pemesanan hingga barang kita terima. Kemudian ada cycle length atau panjang siklus, dinyatakan dalam bentuk Q per D, di mana Q adalah banyaknya barang yang kita produksi dan D adalah banyaknya barang yang didistribusikan. Ordering cost per cycle dinyatakan dalam bentuk K ditambah CQ. Rata-rata level persediaan sebuah cycle, jadi persediaan pertama kita 0, persediaan selanjutnya Q, sehingga rata-ratanya sama dengan Q per 2. Holding cost per cycle itu dinyatakan dari holding cost per unit dikali cycle length. Jadi holding cost per cycle kita taunya HQ per 2, cycle length-nya Q per D, sehingga didapatkan HQ kuadrat per 2D. Bagaimana dengan total cost per cycle? Total cost per cycle itu merupakan total antara ordering cost dengan holding cost. Ordering cost kan rumusnya K tambah CQ, holding cost rumusnya HQ kuadrat per 2D, kita totalkan. Sekarang kalau kita udah ngitung total cost per cycle, selanjutnya ada total cost per unit waktu.
Seperti yang sudah pernah saya bilang, unit waktu itu bisa bulanan, harian, mingguan, ataupun bahkan tahunan. Tergantung kesepakatan dan persoalan nyata. Jadi kalau T itu sama dengan total cost per cycle dibagi cycle length. Total cost per cycle udah kita dapat di slide sebelumnya, di yang di sini ya. Nanti kita bagi dengan namanya cycle length. Oke. Jadi ini dihitung dengan rumus aritmatika biasa, jadi pecahan ya kan, kalau dibagi Ki D nanti dia dibalik kali D per Ki. Saya nggak baca ini jadi. Ini udah saya buat rinci, sama seperti di buku Hiller-Lieberman unit 18. Cuma di sana langsung diberikan rumus akhir. Kalau di saya buat runtun penurunan rumusnya sehingga didapatkan rumus akhir tersebut. Mudah-mudahan nggak ada salah ketik di situ. Rasanya udah diteliti, nanti tolong diperbaiki kalau misalnya ada salah ketik. Kemudian kita akan mencari quantity, nilai Q. Karena Q baru kita nyebutnya Q star. Dia akan meminimumkan T yang diperoleh dengan turunan parsial. Masih ingat turunan parsial yang kita pelajari di PDP ya. Jadi kita dapat nih total annual cost, total relevant cost-nya T-nya ini. DK per Q tambah DC tambah HQ per 2. Kita turunkan terhadap Q. Kemudian kenapa dia harus 0? Karena kita ingin mendapatkan berapa nilai Q. Sehingga turunan parsialnya DT dq turunan sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan, kita dapat lagi sama dengan akar 2dk per H. Q bisa kita simbolkan kembali menjadi Q star, akar 2dk per H. Selanjutnya ketika kita sudah menghitung Q, kita akan menghitung yang namanya cycle time atau T star. Jadi T star itu Q star dibagi D. Q star adalah akar 2dk per H dibagi D. Ya kan, kita dapat Q star tadi, D-nya demand. Oke, hitung bagi akar seperti ini, jadi dapatnya akar 2K per DH. Di sini ada sedikit catatan, jika setup cost yang kita lambangkan dengan K naik, maka Q bintang dan T bintang juga akan naik. Ya kan, kalau modalnya naik, maka jumlah pemesanan dan waktu pemesanan juga akan naik. Kemudian jika holding cost naik, biaya yang kita keluarkan untuk menyimpan barang, dia naik, maka Q bintang dan T bintang akan turun. Kita nggak akan pesan barang dalam jumlah banyak, dan waktu pemesanan juga, lamanya pemesanan juga nggak sering-sering banget. Jadi kalau demand permintaannya naik, kalau permintaan naik, maka nilai Q kita juga akan naik. Tapi T bintang akan menurun. Seberapa seringnya mesen akan turun. Kita ada punya contoh itu dari chapter 18 ya. Jadi sebuah perusahaan televisi dia memproduksi speakernya sendiri. TV itu kalau bisa didengar kan ada speakernya, dia produksi sendiri TV-nya. Jadi dia punya permintaan sebanyak 8.000 unit per bulan, di mana satu speaker itu dibutuhkan untuk satu set TV. Ya kan? Sekarang speaker itu kan kalau diproduksi banyak-banyak, dia butuh inventory, butuh persediaan. Nyimpen barang mungkin karena dia nyewa tempat, jadi harus bayar namanya holding cost yang tinggi. Di sini diketahui katanya setup cost itu 12.000. Holding cost-nya 0,3. Demand rate permintaannya 8.000. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan selalu mencari quantity dan time-nya. Kita cari Q star dan T star. Q star di rumus sebelumnya kita dapat akar 2dk per H. 2, D-nya 8.000, K-nya 12.000 dibagi H 0,3. Itu kita dapatnya 25.298,22. Kita konsisten aja pembulatannya, mungkin pembulatan ke bawah, tapi mungkin ada yang enggak. Saya kira kita konsisten pembulatan ke bawah ya. Jadi kalau 25.298,22 berarti 25.298 gitu. Kalau 25.298,88 tetap bulatan ke bawah aja 25,298. Kemudian T bintang. T bintang itu rumusnya akar 2K per HD. Jadi akar 2, K-nya 12.000, hanya 0,3, 8.000 ya. Jadi akar 24.000 dibagi 2.400, akar 10, 3,16. Jadi saya buatkan aja nih 3 bulan ya, atau kalau bulan sih is okay ya, 3,2 bulan. Contoh yang lain, ini setelah menghitung-hitung seperti ini, sebenarnya kita tujuannya bukan menghitung Q star dan T star. Saya butuh analisis.
Jadi di inventory itu kita seperti konsultan. Ada orang konsultan kepada kita si pabrik TV ini tadi, dia buat speaker. Jadi bagusnya aku tuh gimana? Jadi bagusnya kamu itu memproduksi 25.298 unit speaker setiap 3,2 bulan. Saya lanjutkan ke contoh yang kedua. Contohnya sebuah supermarket. Dia jual galon susu sebanyak 10.400. Ini contoh buku teks English ya. Jadi kalau susu di luar kan dia pakai galon, kalau kita mungkin kotak atau kaleng. Jadi dia jual susu 10.400 galon setiap tahunnya. Setiap galon itu butuh biaya $2 untuk sampai ke gudang. Agent dia minta bayaran $40 untuk pemesanan. Tidak tergantung berapa jumlah pemesanannya. Mau banyak, mau sedikit, pokoknya $40. Karena modal yang ada pada susu itu dipinjam dari bank, maka supermarket itu harus mengembalikan pinjamannya dan membayar bunga sebesar 10% per tahun. Di samping itu, dia juga harus bayar pajak atas barang yang disimpannya, yang kita sebut dengan holding cost, yaitu pajaknya 5%, asuransinya 5% dari nilai persediaan rata-rata. Selama ini, supermarket, dia tuh mesennya 200 galon per minggu. Dari sudut biaya relevan, apakah kebijakan supermarket mengenai persediaan susu ini sudah optimal? Ini di sini peran kita sebagai konsultan akan ditanya. Jadi bukan hanya sekedar menghitung, tapi ditanya, apakah kebiasaan saya yang memesan selama ini sudah optimal atau belum? Kita lihat demand, penjualan dia 10.400. Kita punya namanya holding cost. Holding cost itu merupakan bunga bank tambah pajak penyimpanan tambah asuransi dikalikan dengan biaya angkut. Diketahui bunga banknya 10%, pajak penyimpanan 5%, asuransi 5%. Jadi biaya angkutnya $2. Sehingga totalnya 20% kali $2, 0,4 dolar per galon. Ordering cost tidak tergantung jumlahnya pemesanan, $40. Dan ditanya, apakah kebijakan supermarket sudah optimal? Langkah pertama, ngitunglah Q-star. Q-star itu akar 2DK per H. Akar 2, D-nya 10.400, K-nya 40 dibagi 0,4. Dapatlah 1442,22 galon. Jadi kalau kita bulatkan 1442 galon. Kemudian setelah menghitung Q-star, kita akan menghitung yang namanya T-star. T-star itu akar 2K per HD. Jadi akar 2, K-nya 40, H-nya 0,4, D-nya 10.400. Dapat karena satuannya tadi demand-nya per tahun, maka T-star-nya juga harus dalam bentuk tahun. Karena D-nya kita kan dalam bentuk tahun. Jadi dapatnya 0,139 tahun. Jadi bingung kalau ngitung ini. Konversikan dia ke hari. Konversi kita standar 1 tahun 365 hari. Jadi kurang lebih 50 hari. Setelah menghitung ini, apa analisisnya? Yang harus supermarket bayarkan setiap minggu. Selama ini ya, supermarket ya, dia bayar biaya agent per tiap kali pesanan. Dia bayar biaya angkut. Biaya angkut itu tergantung dari banyak galon yang dia pesan. Ditambah bunga, kali biaya angkut, dikali banyak galon yang dia pesan. Biaya agentnya setiap kali pesan $40. Biaya angkutnya $2. Dia setiap kali pesannya 200 galon. Nih, selama ini supermarket memesan 200 galon per minggu. Jadi, sekali mesen $40, tambah biaya angkutnya $2 terhadap 200 galon, ditambah biaya bunga tadi 20% ya, 0,2, biaya angkutnya $2, banyak galonnya 200. Jadi selama ini, 1 minggu supermarket itu mengeluarkan uang sebesar $520. Sekarang kalau kita menggunakan model EOQ, total cost yang harus dibayar dengan menggunakan model EOQ adalah DK per Q tambah DC tambah HQ per 2. Kita nggak punya ordering cost tiap unit, makanya boleh dihilangkan. Sehingga DK per Q tambah HQ per 2. D-nya 10.400, K-nya 40, Q-nya boleh kalian bulatkan, boleh dalam bentuk koma, is okay, plus H kali Q dibagi 2. Dengan menggunakan model OOQ, uang yang kita keluarkan itu 576,88 per tahun. Oh, sorry, tolong diganti. 576,88 per tahun, ya kan? Karena satuan demand-nya tahun.
Sedangkan supermarket tiap minggu dia keluarin $520. Jadi kalau dia tidak bayarnya menggunakan model OOQ, kita lihat T-nya. DK per Q tambah HQ per 2. D-nya 10.400, K-nya 40, Q-nya 200 karena Q supermarket setiap minggu 200. Sedangkan kita di sini hasil perhitungan Q-nya tadi 1442. Makanya kalau pakai model EOQ, dengan menggunakan model EOQ, Q-nya saya buat di sini 1442,22. Kalau tanpa menggunakan model EOQ, artinya sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan supermarket, yaitu 200 galon. Tambah H kali Q bagi 2. Setahun biaya yang dikeluarkan $3.120. Agak masuk akal, bener kan? Karena seminggu aja 520 nih. 1 tahun kurang lebih 52 minggu kan. Jadi 520 kali 52 yang kurang lebih 3 ribuan gitu. Kalau tanpa model OOQ, total annual relevant cost-nya itu 3.120 per tahun. Dengan menggunakan EOQ, uang yang dikeluarkan hanya 576,88 per tahun. Jadi bagaimana? Karena total cost yang dibayarkan supermarket berdasarkan kebijakan supermarket lebih besar dari total cost yang harus dibayarkan supermarket menggunakan model EOQ, maka kebijakan supermarket selama ini belum optimal. Kalau supermarket ingin meminimumkan biaya yang harus dikeluarkannya, maka seharusnya dia mesen 1442 galon setiap 50 hari sekali. Jadi bukan 7 hari sekali mesen 200, 7 hari sekali mesen 200. Mending pesenlah 1442 galon setiap 50 hari sekali. Apa sih kira-kira yang membuat besarnya biaya ini? Karena kita punya ordering cost $40 tadi. Kalau sering mesen, bayar terus $40 tadi. Oke, paham? Apa ada yang perlu saya ulang? Oke, lanjut contoh ketiga. Permintaan untuk sebuah komoditi diketahui 36.000 unit per tahun. Setiap kali pemesanan, biayanya tetap $100, jadi nggak dipengaruhi oleh jumlah pesanan. Holding cost per unit komoditi ditetapkan sebanyak $7,2 per unit. Tentukan jumlah pemesanan optimal dan total annual relevant cost. Jadi demand itu kita dapat 36.000 unit per tahun. Holding cost $7,2 per unit. Kemudian biaya pemesanan $100 per kali pesanan. Jadi, biasa ngitung Ki bintang, akar 2 DK per H, substitusikan semua yang diketahui baik DK maupun H, akar 2, D-nya 36.000, K-nya 100 bagi 7,2. Kita dapat Ki star 1000 galon. Bagaimana dengan T star? T star itu Ki star dibagi D. Jadi Ki star yang barusan kita dapatkan 1000 galon dibagi demand 36.000. Karena soal ini dalam katanya unit per tahun permintaannya, maka satuan T-star juga dalam bentuk tahun, 0,027 tahun. Jika dikonversikan ke hari, jadi kurang lebih 10 hari. Kemudian kita akan ngitung T, total annual relevant cost-nya, DK per Q, tambah, harusnya ada DC ya, karena kita nggak punya cost unit, jadi saya hilangkan karena dia 0, tambah HQ per 2. Substitusikanlah D-nya 36.000, K-nya 100, Q-nya barusan dapat Q star itu 1000, ditambah hanya 7,2, Q-nya 1000 per 2. Dapat $7.200. Jadi, jumlah pemesanan optimalnya itu 1000 unit setiap 10 hari. Pesanlah 1000 unit galon setiap 10 hari, sehingga dalam setahun kita punya total annual relevant cost-nya $7.200. Sampai di sini ada pertanyaankah? Model EOQ klasik ini selalu kita pakai kalau orang ekonomi dia akan belajar juga seperti itu. Ini dasarnya sekali. Sebelum kita lanjut nanti minggu depan kita ada model EOQ dengan shortage cost, model EOQ dengan discount rate, nanti ada deterministic periodic review sampai ke stochastic review. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, udahkah? Kalau nggak ada cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya hari ini. Selamat siang.